Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibda Unwadah dari NIM 26311000091 dari program studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di mana untuk mencari metode pembelajaran apa yang cocok pada karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Video ini akan saya upload di YouTube dan jangan lupa di share, subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Pada judul kali ini yang saya angkat yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Literasi Tokoh Kemaduraan untuk Siswa di Pulau Madura. Untuk pendidikan karakter berbasis literasi tokoh kemaduraan untuk siswa di Pulau Madura, kita next saja. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang madani. Melalui pendidikan karakter diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang ideal dengan mengedepankan perilaku-perilaku terpuji dalam bersosialisasi. Dengan demikian, melalui pendidikan karakter juga akan tercipta masyarakat yang saling menghormati dan yang paham akan hak dan kewajiban masing-masing. Hal inilah tentunya yang diharapkan oleh bangsa Indonesia agar terjalin kerukunan sebagai bentuk suatu kekuatan bangsa. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter termasuk salah satu kewajiban untuk diimplementasikan dalam penerapan pembelajaran, di mana konteks Pulau Madura terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik siswa seperti kondisi geografis, sosial, serta budaya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Poin yang pertama, apakah penting pendidikan karakter pada siswa khususnya di Pulau Madura? Dan yang poin kedua, penanaman pendidikan karakter seperti apa yang cocok pada siswa di Pulau Madura? Poin yang ketiga, metode pembelajaran apa yang cocok pada karakteristik siswa di Pulau Madura? Dan yang poin keempat, tokoh siapakah yang diangkat sebagai bentuk literasi tokoh kemaduraan? Yang pertama, seberapa pentingkah pendidikan karakter pada siswa khususnya di Pulau Madura? The next, halaman selanjutnya. Pendidikan karakter sangat penting bagi siswa di Pulau Madura karena dapat membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memiliki karakter yang kuat, siswa dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan membangun hubungan literasi yang lebih baik dengan orang lain. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah di Pulau Madura itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, pendidikan karakter yang kuat dapat membantu siswa untuk tetap bersemangat dalam mengejar pendidikan dan menghindari putus sekolah. Selain itu juga, karakter yang baik dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya yang diperlukan untuk sukses di masa depan. The next, untuk yang poin kedua, penanaman pendidikan karakter seperti apa yang cocok pada siswa di Pulau Madura? Nah, penanaman pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan ilustrasi berbagai contoh yang ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui tokoh-tokoh nasional, diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk lebih baik lagi. Tokoh nasional itu memiliki karakter yang berharismatik
sehingga memiliki sikap yang layak untuk diteladani. Sikap positif dari tokoh tersebut akan menjadi satu stimulus yang baik untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, dengan mengangkat tokoh nasional sebagai dasar untuk pembelajaran karakter, akan tercipta karakter positif pada peserta didik. Poin yang ketiga, metode pembelajaran apa yang cocok pada karakteristik siswa di Pulau Madura? Next. Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa untuk menerapkan pendidikan karakter berbasis literasi tokoh kemaduraan di sekolah. Yang pertama, guru dapat memasukkan kisah-kisah tentang tokoh kemaduraan dalam kurikulum dan mengajak siswa untuk membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, siswa juga dapat membuat proyek-proyek kreatif seperti membuat poster ataupun video tentang tokoh-tokoh kemaduraan yang mereka pelajari. Dan hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami nilai-nilai karakter yang diinginkan dan mengembangkan kreativitas mereka. Melalui pembelajaran dengan menggunakan tokoh Madura ini sebagai model ataupun contoh, menjadikan pembelajaran kontekstual dengan kehidupan siswa. Dengan mayoritas siswa mengetahui latar belakang tokoh yang diangkat, sehingga penanaman pendidikan karakter dan pembelajaran yang dapat dimaksimalkan, seperti tokoh Madura yang mencerminkan karakter orang Madura yang suka bekerja keras dan pantang menyerah tentunya. Hal inilah yang kemudian menjadikan orang Madura itu menjadi salah satu suku yang dapat dijumpai hampir di seluruh penjuru tanah air. Yang keempat, di balik ada tokoh literasi kemaduraan sebagai satu acuan ataupun metode pembelajaran nantinya yang akan diterapkan kepada peserta didik ataupun siswa di Pulau Madura, maka harus ada sesuatu tokoh yang diangkat dan memahami latar belakang dari tokoh tersebut dengan tujuan agar siswa ataupun peserta didik mampu memahami bahwasanya tokoh-tokoh di Pulau Madura itu pantang menyerah. The next. Tokoh siapakah yang diangkat sebagai bentuk literasi tokoh kemaduraan? Literasi tokoh kemaduraan adalah konsep yang mengacu pada pemahaman siswa tentang nilai-nilai karakter yang diinginkan melalui kisah-kisah tentang tokoh terkenal dari Pulau Madura. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, siswa dapat memahami nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan keberanian dengan lebih baik. Contoh konkret dari literasi tokoh kemaduraan yaitu cerita tentang Raden Patah, seorang pahlawan nasional dari Pulau Madura yang memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda. Dan melalui cerita ini, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti patriotisme dan keberanian serta memahami betapa pentingnya mempertahankan identitas dan budaya lokal. Ada banyak tokoh terkenal dari Pulau Madura yang dapat dijadikan suatu inspirasi bagi siswa. Salah satu contohnya adalah Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita yang lahir di Jepara namun memiliki hubungan keluarga dengan Pulau Madura. Melalui kisah hidupnya, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kesetaraan dan keberanian. Selain itu juga, ada juga tokoh-tokoh seperti Raden Patah, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Semua tokoh itu memiliki cerita yang unik dan dapat memberikan inspirasi kepada siswa untuk menjadikan individu yang lebih baik.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Matur sakalangkong. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.